Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan sedikit materi tentang bab 9 yaitu Rahmat Islam bagi Nusantara. Yang pertama yaitu menganalisis dan mengevaluasi sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Terdapat 3 teori besar yang dikembangkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara yang terkait dengan asal kedatangan para pembawanya dan waktu kedatangannya. Yang pertama, teori Gujarat. Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat, India melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Yang kedua, teori Mekah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Yang ketiga, teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Secara ilmiah, teori Mekah yang menyatakan Islam masuk ke Nusantara lebih awal lebih penting untuk dibuktikan. Jika bukti-bukti teori Mekah telah dianggap memadai ilmiah, maka teori lain yang menyatakan kedatangan Islam sekitar abad ke-13 Masehi tidak perlu dibuktikan lagi. Beberapa uraian terkait dengan beberapa bukti yang mendukung teori Mekah. Yang pertama, menurut sejumlah pakar sejarah dan arkeolog, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, telah terjadi kontak dagang antara para pedagang Cina, Nusantara, dan Arab. Jalur perdagangan selatan ini sudah ramai saat itu. Yang kedua, ditemukannya perkampungan Arab Muslim di Barus pada abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi. Berdasarkan sebuah dokumen kuno asal Tiongkok juga menyebutkan bahwa sekitar tahun 625 Masehi atau 9 tahun setelah Rasulullah SAW berdakwah terang-terangan, di pesisir pantai Sumatera sudah ditemukan sebuah perkampungan Buddha Arab Muslim yang masih berada dalam kekuasaan wilayah Kerajaan Buddha Sriwijaya. Di perkampungan-perkampungan ini, orang Arab bermukim dan telah melakukan asimilasi dengan penduduk pribumi dengan jalan menikahi perempuan-perempuan lokal. Yang ketiga, berdakwah buku Najdu Badar karya Adi Maski. Barus juga dikenal sebagai daerah awal masuknya agama Islam di Nusantara sekitar abad ke-7 Masehi. Yang keempat, sebuah makam kuno di kompleks pemakaman Mahligai, Barus di Batu desainnya tertulis Syekh Rukunuddin, wafat tahun 672 Masehi. Yang kelima, sejarawan T.W. Arnold dalam karyanya The Preaching of Islam tahun 1968 juga menguatkan temuan bahwa agama Islam telah dibawa oleh mubalik-mubalik Islam asal Jazirah Arab ke Nusantara sejak awal abad ke-7 Masehi. Yang keenam, pada tahun 676 Masehi, masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan mengirimkan utusannya Muawiyah bin Abu Sufyan ke tanah Jawa yaitu Jepara. Pada saat itu namanya Kalingga. Hasil kunjungan duta Islam ini adalah Raja Jaisima, putra Ratu Sima dari Kalingga masuk Islam. Strategi berdakwah Islam di Nusantara. Terdapat beberapa kegiatan yang dipergunakan sebagai kendaraan atau sarana dalam penyebaran Islam di Indonesia. Di antara adalah perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, dan tasawuf. Yang pertama yaitu melalui jalur perdagangan. Saluran Islamisasi melalui jalur perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam aktivitas perdagangan tersebut. Pada beberapa tempat, para penguasa Jawa yang menjabat sebagai bupati-bupati Majapahit yang ditempatkan di pesisir Pulau Jawa, banyak yang masuk Islam. Keislaman mereka bukan hanya disebabkan oleh faktor politik dalam negeri yang tengah goyah, tetapi terutama karena faktor hubungan ekonomi dengan para pedagang ini sangat menguntungkan secara material bagi mereka. Hubungan perdagangan ini dimanfaatkan oleh para pedagang muslim sebagai sarana atau media dakwah. Sebab dalam Islam setiap muslim memiliki kewajiban untuk menyebarkan ajaran Islam kepada siapa saja dengan tanpa paksaan. Oleh karena itu, ketika penduduk Nusantara banyak yang berinteraksi dengan para pedagang muslim dan keterlibatan mereka semakin jauh dalam aktivitas perdagangan, banyak di antara mereka yang memeluk agama Islam. Yang kedua yaitu jalur perkawinan. Jalur perkawinan ini jauh lebih menguntungkan lagi apabila terjadi antara saudara muslim
dengan anak bangsawan atau anak raja atau anak adipati. Karena raja, adipati, atau bangsawan itu memiliki posisi penting dalam masyarakatnya, sehingga mempercepat proses islamisasi. Beberapa contoh, perkawinan antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila, antara Sunan Gunung Jati dengan Putri Kawugaten, dan yang lain sebagainya. Yang ketiga, jalur pendidikan. Di antara lembaga pendidikan pesantren yang tumbuh di masa awal Islam di Jawa adalah pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel Dinta. Kemudian pesantren Giri yang didirikan oleh Sunan Giri, popularitasnya melampaui batas Pulau Jawa hingga ke Maluku. Masyarakat yang mendiami Pulau Maluku, terutama Hitu, banyak yang berdatangan ke pesantren Sunan Giri untuk belajar ilmu Islam. Yang keempat, yaitu jalur tasawuf. Pada umumnya, para pengajar tasawuf atau para sufi adalah guru-guru pengembara. Dengan sukarela, mereka menghayati kemiskinan. Juga seringkali berhubungan dengan perdagangan. Mereka mengajarkan teosofi yang telah bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas masyarakat Indonesia. Yang kelima, kesenian. Saluran islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui wayang. Seperti diketahui bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Selain wayang, media yang dipergunakan dalam penyebaran Islam di Indonesia adalah seni bangunan, seni pahat atau seni ukir, seni tari, dan seni sastra. Yang terakhir yaitu jalur politik. Di Maluku Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Jalur politik juga ditempuh ketika kerajaan Islam menaklukkan kerajaan non-Islam, baik di Sumatera, Jawa, maupun Indonesia bagian timur. Perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, teori Mekah cukup meyakinkan untuk dipilih, yaitu bahwa agama Islam sudah masuk ke wilayah Nusantara dari abad ke-1 Hijriah atau ke-7 Masehi. Perkembangan Islam di Sumatera. Tempat mula-mula masuknya Islam di Pulau Sumatera adalah pantai barat Sumatera. Orang yang menyebarkan Islam di daerah ini adalah Abdullah Arif. Ia seorang mubalik dari Arab dengan misi penyebarannya dengan berdakwah dan berdagang. Dengan kesopanan dan keramahan orang Arab yang berdakwah itu, maka penduduk Pasai sangat terkesan. Kerajaan Islam Pasai berdiri sekitar tahun 1297 yang kemudian dikenal dengan sebutan Serambi Mekah. Setelah agama Islam berkembang di Pasai dengan cepat tersebar pula ke daerah-daerah Pariaman, Sumatera Barat sekitar tahun 1440, agama Islam masuk ke Sumatera Selatan. Mubalik yang paling berjasa membawa Islam ke Sumatera Selatan adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Area Damar yang kemudian terkenal dengan nama area Dilah atau Abdillah adalah Bupati Majapahit di Palembang waktu itu. Perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Agama Islam mula-mula masuk di Kalimantan Selatan dengan ibu kotanya Banjarmasin. Pembawa agama ini adalah para pedagang bangsa Arab dan para mubalik dari Pulau Jawa. Perkembangan agama Islam di Kalimantan Selatan itu sangat pesat dan mencapai puncaknya setelah Majapahit runtuh tahun 1478. Selanjutnya Kalimantan Barat di daerah Muara Sambas dan Sukanda. Pembawanya adalah para pedagang dari Johor atau Malaysia, serta ulama dan mubalik dari Palembang atau Sumatera Selatan. Penyebaran Islam Kalimantan Timur terutama di Kutai dilakukan oleh Datiri Badang dan Tuang Tanggang melalui jalur perdagangan. Kemudian sejak abad ke-15 antara tahun 1400 sampai 1500, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku. Daerah mula-mula dimasuki Islam di Maluku adalah Ternate, Tidore, Becau, dan Jailolo. Perkembangan agama Islam di Papua berjalan agak lambat. Islam masuk ke Irian terutama karena pengaruh raja-raja Maluku pada pedagang yang beragama Islam dan ulama atau mubalik dari Maluku.
Perkembangan Islam di Sulawesi. Pada abad ke-16, Islam telah masuk ke Sulawesi yang dibawa oleh Datuk Ri Badang dari Sumatera Barat. Daerahnya adalah Goa, sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan. Sebelum Islam datang ke daerah ini, penduduknya menganut kepercayaan nenek moyang. Jauh sebelum Raja Goa ini masuk Islam, para pedagang telah menyiarkan agama Islam di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Selatan dan banyaknya penduduk yang telah menganut agama Islam. Perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Tahun 1540, agama Islam masuk ke Nusa Tenggara, dibawa oleh para mubalik dari Bugis atau Sulawesi Selatan dan dari Jawa. Agama Islam berkembang di Nusa Tenggara mula-mula di daerah Lombok yang penduduknya disebut suku Sasak. Perkembangan Islam di Pulau Jawa. Agama Islam masuk ke Pulau Jawa kira-kira pada abad ke-11 Masehi, yang dibawa oleh para pedagang Arab dan para mubalik dari Pasai. Mula-mula, yaitu di daerah-daerah pesisir utara Jawa Timur. Tokoh terkenal yang berdakwah di Jawa Timur adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau menetap di Gresik. Di Jawa Tengah, penyiaran agama Islam berpusat di Demak yang dilakukan oleh para wali yang berjumlah 9 yang dikenal dengan Wali Songo atau Wali 9. Kerajaan-kerajaan Islam. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang dipandang sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan dua kerajaan sebelumnya, Jaumpa dan Paurelak, maka kerajaan Samudra Pasai adalah kelanjutan dari kerajaan Islam Paurelak atau Perlak, didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1285 atau abad ke-13 Masehi. Yang kedua, Kerajaan Aceh, didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Sultan Ali Muhayyad Syah atau disebut juga Sultan Ibrahim. Yang ketiga, Demak, didirikan oleh Adipati yang bernama Raden Patah. Yang keempat, Panjang, pendiri Kesultanan Panjang adalah Adiwijaya. Yang kelima, Mataram Islam, merupakan hadiah dari Adiwijaya kepada Ki Ageng Pamanahan karena ia telah berjasa membantu Adiwijaya menaklukkan area Penangsang. Yang keenam, Cirebon, didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dengan bantuan Fathahillah, Kesultanan Cirebon dapat meluaskan kekuasaannya meliputi Jayakarta dan Panjajaran. Yang ketujuh, Banten. Daerah Banten diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Pemerintahan dipegang oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Kesultanan Banten mencapai masa keemasan pada masa sekarang Ageng Tirtayasa. Yang kedelapan, Makassar. Terdapat dua kerajaan yaitu Goa dan Talo. Kedua kerajaan itu bersatu dengan nama Goa Talo. Makassar dengan ibu kota di Rimba Opu dan dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Sulawesi. Yang terakhir, Ternate dan Tidore, berdiri kira-kira abad ke-13. Ternate mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Babullah, sedangkan raja yang terkenal dari Tidore adalah Sultan Nuku. Muncullah Sultan Khairun yang sekarang menjadi nama universitas di Ternate. Demikian kiranya bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.